Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
Salam umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing secara online. Kita tetap meyakini Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita menyiapkan diri untuk memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak di hadapan Ilahi. Umat dimohon berdiri. Umat Tuhan, kasih Kristus memelihara kehidupan kita dengan penuh sukacita. Mari kita menyambut berkat-berkat-Nya yang tak terhingga. Dengan penuh rasa syukur, kita hendak memuji dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, hidup yang kita jalani bukanlah sebuah garis lurus yang membuat kita tampak selalu nyaman. Tidak jarang tampak bergelora, jatuh bangun dan penuh dengan warna. Apabila saat ini kita sedang mengalami kejatuhan, tema minggu ini mengajak kita untuk tetap bisa bangkit dan pantang menyerah di masa-masa sulit. Kejatuhan dan kegagalan dapat menjadi jembatan dan bukan penghalang untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Karena di balik semua yang Tuhan hadirkan, selalu ada keindahan. Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya yang hidupnya berkenan kepadanya akan jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan selalu menopang. Mengapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita lebih jauh memasuki ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam perjalanan 1 minggu yang kita lewati, banyak hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Banyak perkara yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari pada pagi hari ini, kita bersama-sama mau tunduk kepala, kita mau berdoa, kita mau memohon pengampunan daripada Tuhan. Saya memberikan kesempatan saudara-saudara untuk beberapa waktu berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan menutup di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami boleh beribadah, kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Namun kami sadar siapa diri kami. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah. Di dalam perjalanan hidup 1 minggu yang telah kami lewati, banyak perkara, banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Engkau menyucikan kami. Mohon belas kasihan Tuhan untuk mentahirkan kami, membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Supaya kami boleh layak untuk datang menghampiri Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada firman-Mu yang mengatakan bahwa jika kami mengaku dosa, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Engkau akan menyucikan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau sudah mengampuni akan dosa kami, karena kami minta ini hanya dengan iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang setengah sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Yang demikian bunyinya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Tapi
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami, untuk memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti firman-Mu, tetapi lebih jauh daripada itu. Kami rindu Roh Kudus memampukan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, supaya di dalam hidup kami boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan sukacita. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama pada hari ini membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia, pasalnya yang ke-31. Kita membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yeremia pasal 31, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapatkan kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan dalam kumpulan besar. Mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang setia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang kita akan renungkan bersama-sama adalah jatuh bangun. Ketika saya diberi surat dan di dalamnya itu ada judul atau tema khotbah jatuh bangun, maka saya pernah mengingat ada satu lagu, ya. Kalau saudara senang itu lagu dangdut, itu ada satu lagu yang judulnya juga sama, yaitu jatuh bangun. Saya mencoba mencari di internet kata-kata syair daripada lagu itu, menarik sekali. Ternyata saudara-saudara, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mengasihi seseorang, mengharapkan cinta seseorang, tetapi ternyata itu tidak mudah, mengalami penolakan. Dikatakan di situ, jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tidak mau mengerti. Kubawakan segenggam cinta, namun kamu meminta diriku.
membawakan bulan ke pangkuanmu. Jatuh bangun aku mencintai, namun dirimu tak mau mengerti. Kubawakan segelas air, namun kau meminta lautan. Tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Jadi ini adalah satu lagu merupakan kekecewaan. Ya, seseorang yang sekali lagi saya katakan cintanya ditolak. Karena apa? Karena orang yang dikasihi itu memberikan tuntutan, memberikan syarat, ketentuan yang sangat tinggi sekali, yang itu mustahil untuk dipenuhi. Nah saudara, memang inilah gambaran cinta, kasih daripada manusia. Sangat penuh dengan syarat. Nah saudara-saudara, ini berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih Allah adalah kasih yang sangat luar biasa. Dikatakan kasih Allah itu kekal dan kasih Allah itu tanpa pamrih. Dan itu yang Allah nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat Allah, mereka justru mengecewakan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak, mereka menyimpang daripada jalan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka harus menanggung akibat. Mereka mengalami pembuangan. Mereka tercerai-berai kemana-mana, ke penjuru dunia. Mereka ada yang dibuang, ditindas di negara-negara, di Babilonia, ada yang di Assyria dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang bangsa Israel sangat menderita. Nah saudara, mereka tidak punya harapan. Mereka tidak punya tempat yang pasti. Mereka dari negaranya, tanah Kanaan, mereka tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Tetapi luar biasa saudara, Allah begitu mengasihi umat Israel. Di dalam pembacaan kita, di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9, itu bicara tentang apa? Bicara tentang nubuat bahwa Allah akan memulihkan Israel. Allah yang maha kasih itu, Allah yang kasihnya kekal itu akan mengumpulkan sisa-sisa Israel yang masih tercerai-berai, terserak di mana-mana. Itu dikumpulkan kembali di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Dari utara, dari selatan, dari berbagai tempat Tuhan akan kumpulkan mereka. Mereka akan kembali ibadah di Sion. Mereka akan menikmati persekutuan dengan Tuhan kembali. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kalau tadi kasih manusia itu kasih yang menuntut syarat, tetapi kasih Allah itu tanpa syarat. Dan itu dibuktikan oleh Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah saudara-saudara, sebenarnya pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ini sebenarnya juga pengalaman hidup kita manusia. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan teladan Allah. Allah begitu menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat luar biasa, berharga di mata Tuhan. Namun manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya apa? Akibat daripada dosa, manusia harus mengalami kutuk. Manusia harus menghadapi maut, penderitaan, kesengsaraan, dan macam-macam. Dan manusia tidak punya harapan. Tetapi kita bersyukur Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, kepada umat manusia yang sedang berbondong-bondong menuju kepada kebinasaan. Allah mengumpulkan kita di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita dan membawa kita kepada pengharapan hidup yang kekal. Kita dipersatukan menjadi umat Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini adalah satu berita yang luar biasa yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel dan juga untuk kita. Kita semua adalah orang-orang yang bersyukur, kita beruntung. Kita tidak terus-menerus mengalami kejatuhan, kita tidak menerus mengalami kegagalan. Ada
pengharapan. Tuhan membangun kita seperti dikatakan Tuhan membangun Israel. Tuhan membangun bangsa Israel untuk mereka pulih kembali. Tuhan membangun juga hidup kita. Melalui Kristus kita ada pengharapan. Melalui Kristus kita memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah sudah begitu luar biasa kasih-Nya kepada kita, lalu apa respon kita yang harus kita berikan kepada Tuhan? Sebagai respon yang harus kita berikan di dalam ayat 7, saudara, Nabi Yeremia sangat begitu keras dan juga dengan serius memberikan satu dorongan kepada bangsa Israel. Dikatakan demikian, ada dua respon. Yang pertama dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Jadi respon pertama, Yeremia ingin supaya sungguh-sungguh bangsa Israel lakukan itu apa? Mereka harus bersukacita. Tidak perlu lagi mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan pengharapan. Pengharapan untuk mereka dikumpulkan kembali. Mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Jadi tidak perlu ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi mereka. Allah telah membangun mereka, menopang mereka, menguatkan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga berita yang juga harus kita lakukan. Kabar ini, berita ini juga harus kita nikmati. Artinya apa? Kita juga harus belajar bersukacita. Karena apa? Karena kita sudah menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi menuju kepada kebinasan, tetapi kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Bukan itu saja. Ternyata Yesus yang telah mati di atas kayu salib juga membawa penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, mengajak kepada setiap kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini saudara sudah bersukacita, bersukaria, bersorak-sorai? Ataukah justru di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini kita kecewa, kita takut, kita khawatir? Itu tentunya bukanlah sikap orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus bersukacita. Karena apa? Karena kita punya juru selamat. Juru selamat kita bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juru selamat itu juga memberikan kepada kita satu tawaran untuk kita bisa melewati hidup ini penuh dengan kemenangan. Aku akan memberikan kelegaan, kelepasan. Saudara-saudara, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, ada banyak orang mengalami masalah yang serius. Ada yang kena masalah kesehatannya terganggu, bahkan ada yang tertular COVID-19. Ada mereka yang karena lockdown beberapa waktu yang lalu, ada PSBB, tidak bisa bekerja, penghasilannya berkurang, ekonominya terganggu. Bahkan juga ada saudara-saudara yang mungkin bekerja, perusahaan saudara itu tutup, sehingga saudara harus di PHK. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang membuat kita ketakutan. Bahkan saat ini kita memasuki masa kehidupan normal yang baru, new normal ini. Kita mungkin juga masih bertanya-tanya bagaimana nanti hari depan kehidupan saya, ekonomi saya, pekerjaan saya, anak-anak saya, dan sebagainya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya kabar yang sukacita. Allah yang maha kasih, Allah yang mengangkat kembali, Allah yang membangun Israel, itu juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Melalui
Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, bukan hanya dia menanggung beban dosa kita, tetapi dia juga mau menanggung segala pergumulan kita. Masalahnya, maukah kita datang menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Seringkali kita merasa kuat dengan diri kita. Kita seringkali merasa mampu dengan kekuatan kita. Kita menanggung beban. Jangan, saudara. Kita tidak bisa, kita manusia rapuh. Ya, kalau kita perhatikan ini virus yang sangat kecil itu sudah membuat berbagai macam masalah yang sangat luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Gara-gara virus kecil yang namanya COVID-19 ini. Kita yang kaya, yang punya kedudukan, yang punya kuasa, tidak berdaya. Artinya apa? Kita lemah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, saudara, kita butuh Yesus. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kejatuhan. Di dalam kesehatan saudara, di dalam ekonomi saudara, pekerjaan dan macam-macam saudara, ada kabar gembira. Tuhan akan membangunkan kita kembali. Tuhan akan mengangkat kita kembali. Mari kita mau datang, serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu kota Batu itu pasti terkenal dengan, kita tahu semua itu terkenal dengan apel, ya, apel mana lagi. Apel mana lagi itu apel yang sangat luar biasa enak, ya saudara. Kalau orang makan itu pasti minta mana lagi, ya, makanya namanya mana lagi, ya. Karena apa? Enak sekali. Saya juga hampir tiap hari makan apel mana lagi. Saudara tahu ada satu cerita, itu pada waktu zaman dulu, ya, itu apel di Batu itu khususnya mana lagi itu begitu booming, ya. Ada satu orang yang memiliki kebun apel yang cukup luas, ya. Suatu hari dia panen besar. Dan ketika dia panen besar, saudara, dia membeli sebuah mobil pickup. Untuk apa? Untuk persiapan panen berikutnya. Karena selama ini ketika dia panen, dia menyuruh orang untuk memikul, membawa apelnya itu untuk jual ke pasar. Nah, dia pikir kalau saya, karena sekarang sudah dapat untung besar, dia beli satu mobil pickup. Maksudnya apa? Nanti kalau panen berikutnya, tidak usah nyuruh orang. Dia akan angkut dengan pickup, akan lebih murah tanpa membayar ongkos pada orang. Saudara, waktu berlalu, ternyata betul, ya, berikutnya panen lagi, saudara, cukup besar, banyak, melimpah. Akhirnya dia bawa itu apel-apelnya melalui mobil pickupnya ke pasar. Nah, di dalam perjalanan ke pasar, saudara, dia melihat ada satu bapak memikul apelnya. Bapak ini mungkin tidak punya kebun yang cukup besar, hanya sedikit, sehingga dia pikul sendiri, dia bawa ke pasar. Nah, waktu itu bapak melihat ada orang yang memikul, dia berhenti, dia kasihan. Dia kemudian turun dari mobilnya, dia katakan, "Bapak mau kemana?" "Aku mau jual ini apel saya mau ke pasar." "Oke, bapak ayo ikut saya, naik di atas, naik ke belakang, naik bak saya." Wah, senang sekali, ya. "Wah, terima kasih, terima kasih." Akhirnya bapak ini naik, saudara. Kemudian bapak ini kembali mengendarai mobilnya. Namun tidak lama berhenti, saudara. Belum sampai di pasar dia berhenti. Dia turun. Dan dia lihat ke belakang, dia turun, dia lihat ke bak itu, apa yang terjadi? Ternyata bapak yang tadi itu, yang nunut tadi itu, dia sambil berdiri di atas bak sambil mikul begini, saudara. Kemudian Bapak, jangan dipikul. Letakkan saja. Bapak kan sudah naik mobil, ngapain dipikul? "Oh, jangan, saya sungkan, saya sudah ngerepoti Bapak, biar ini tak pikul sendiri." Loh, saudara, orang ini agak kurang pintar, saudara, ya. Dia tidak mengerti bahwa sebenarnya ketika dia naik bak mobil pickup dari orang itu, sebenarnya semua sudah ditanggung. Mengapa? Dia menanggung sendiri. Akhirnya percuma dia berdiri, sama kecapean juga, walaupun mungkin tidak jalan, tapi tetap memikul itu apelnya cukup berat. Akhirnya dia letakkan, dia kemudian ikut. Nah, saudara, seringkali banyak orang-orang Kristen seperti ini. Kita seringkali kata, "Tuhan, Kau sudah mati bagiku di atas kayu salib, cukup Tuhan, terima kasih. Tapi biar masalahku, problemku, itu aku tanggung sendiri." Nah, saudara, inilah yang seringkali mengapa kita tidak ada sukacita. Mengapa kita seringkali tidak ada satu kehidupan yang penuh dengan keceriaan, yang ada ketakutan, yang ada kesedihan. Karena apa? Karena kita
tidak sungguh-sungguh menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini saudara-saudara, kita mau belajar untuk bisa bersuka cita. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa bersuka cita ketika kita datang kepada Yesus. Yesus yang membawa pengharapan. Yesus yang siap untuk mengangkat kita dari penderitaan, dari beban kita, pergumulan kita. Dia akan memberikan kelegaan. Dan melalui kelegaan itulah akhirnya kita ada sukacita. Jadi itu respon yang pertama. Kemudian respon yang kedua kembali tetap di dalam ayat yang ke-7 saudara. Kemudian dikatakan oleh Yeremia, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah Tuhan adalah menyelamatkan umatnya. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Respon kita bukan hanya sekedar kita sukacita karena Allah begitu luar biasa. Allah memberikan pengharapan, Allah mengangkat kita yang jatuh, tetapi juga kita harus mengabarkan. Kita harus menceritakan, kita harus memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Bangsa Israel diminta oleh Yeremia, kabarkan itu. Ceritakan tentang Allah Israel, Allah yang luar biasa, yang mengangkat, yang mengumpulkan kembali sisa-sisa Israel. Ceritakan supaya bangsa-bangsa yang lain pun mendengar tentang Allah. Mereka pun bisa percaya dan mereka bisa memiliki pengalaman yang sama dengan bangsa Israel. Mereka juga dipulihkan oleh Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk juga bukan hanya menikmati akan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemulihan Tuhan. Tapi kita dipanggil juga untuk apa? Untuk bersaksi, mengabarkan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kabar baik. Yang sudah kita nikmati, apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan khususnya dengan kematian. Karena COVID ini begitu cepat sekali. Apalagi kalau sudah usia lanjut, apalagi sudah ada penyakit bawaan. Itu biasanya gampang sekali akhirnya meninggal dunia. Orang banyak ketakutan. Bahkan saya saudara-saudara di rumah ya, seringkali bukan ketakutan bukan parno, tetapi jaga-jaga. Ketika kita ada kiriman barang dari orang, itu dilap ya, kemudian disemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah manusia. Kita di dalam ketakutan, kekhawatiran. Itu wajar di dalam kondisi seperti ini. Dan banyak orang-orang yang mereka ketakutan tentang kematian. Mereka tidak tahu bagaimana nanti setelah mati gimana. Mereka tidak punya arah tujuan yang pasti. Nah kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati akan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, kita yakin kita ada jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita mau memberitakan ini, mengabarkan kabar ini kepada banyak orang, kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sungguh-sungguh sedang ketakutan ini, supaya mereka pun boleh percaya kepada Yesus. Mereka percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang? Manusia sedang membutuhkan Yesus. Ada satu lagu yang sering kali kita nyanyikan ya, dalam bahasa Inggrisnya, People Needs the Lord. Mereka perlukan. Lagu itu mengatakan bahwa tiap hari kutemukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikkan buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati mereka perlukan. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang sekitar kita, mungkin itu orang-orang yang dekat dengan kita yang masih belum percaya Tuhan. Mereka membutuhkan Yesus.
Mereka membutuhkan jaminan keselamatan. Mereka membutuhkan kekuatan di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Hanya satu pribadi yang bisa menolong mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan tawaran untuk kita mengalami kekuatan, penghiburan. Mari kita mau beritakan kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang Allah yang begitu luar biasa. Ketika bangsa Israel jatuh terpuruk, Allah tidak membiarkan mereka. Allah mengumpulkan mereka. Allah memberikan pengharapan kepada mereka. Dan itu juga kita alami. Kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita diberikan pengharapan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Lalu bagaimana respon kita? Hari ini kita sudah belajar ada 2 respon yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus mau bersukacita. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kita mau sukacita. Sukacita bukan karena kekuatan kita. Sukacita karena kita punya kekuatan dari Tuhan Yesus yang menopang kita, yang memberikan pengharapan bagi kita. Dan yang kedua respon kita, marilah kita mau kabarkan, beritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang saat ini di dalam pergumulan yang sangat berat. Mereka membutuhkan Yesus. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh boleh menolong kita. Ketika saudara hari ini terpuruk, jangan putus asa. Kita akan dibangunkan, kita akan dibangkitkan. Karena apa? Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dan kasih-Nya tanpa syarat. Mari kita mengambil saat hening sejenak.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekalipun ku lewati lembah gelap, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Umat mohon bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat kami persilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, yang telah mengumpulkan bangsa Israel dari berbagai tempat, dari tempat pembuangan yang tidak punya harapan, mereka dibangun kembali, diberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dan bila kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh bersyukur bahwa kami juga sama seperti bangsa Israel. Kami adalah orang-orang yang tadinya tidak punya harapan, kita punya pengharapan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk meresponi, kami mau bersuka cita. Bukan bersuka cita karena kekuatan kami, tapi karena kami punya Yesus yang membawa kami, bukan hanya memberikan kepada kami bukan hanya anugerah keselamatan, tetapi membawa kami kepada anugerah kekuatan, penghiburan. Karena Engkau akan melegakan kami ketika kami datang membawa beban pergumulan kami kepadamu. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk bukan hanya bersuka cita sendiri, kami juga mau berbagi, kami mau memberitakan, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum kenal Engkau, biarlah kami juga mau membagikan kabar baik ini kepada mereka. Tuhan, kami mengingat saat ini juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, tolong Engkau berikan jamahan-Mu, kekuatan-Mu. Mereka yang juga terkena infeksi COVID-19, Tuhan juga berikan penghiburan, kekuatan. Biar mereka tetap bersuka cita, itu membawa pengharapan, membawa kekuatan bagi tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID karena kehilangan pekerjaan. Tuhan juga hibur mereka, kuatkan mereka. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan juga akan campur tangan, Tuhan buka jalan supaya mereka boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami secara khusus juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, tidak menangani
COVID-19 ini Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka. Untuk pemerintah kami boleh tegas, untuk boleh sungguh-sungguh mendorong, mendisiplin semua masyarakat Indonesia untuk boleh menjaga diri mereka dengan baik. Kami terus juga berdoa untuk para ilmuwan, para dokter, biarlah mereka segera Tuhan menemukan vaksin untuk boleh membawa pengharapan bagi orang-orang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji kekal Engkau selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, persembahan menjadikan tanda ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan penuh ketulusan dan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Sang Sumber Berkat, segala ungkapan syukur hanya padamu ya Tuhan. Dalam keprihatinan kami akan situasi saat ini, kami belajar untuk tetap mengucap syukur. Inilah wujud ungkapan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah, karena kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.